Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi di pagi hari. Alhamdulillah. Sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi hari ini kita akan mentadabburi beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Hikmah. Hikmah Allah berikan pada Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Kata hikmah di sini, kalau kita membaca tafsir, ternyata mengapa Luqmanul Hakim diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum Allah memulai nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, Allah sebutkan dahulu hikmah telah diberikan pada Luqman. Singkat cerita, Nabi Daud alaihi salam hidup sezaman dengan Luqmanul Hakim. Luqman ini orang saleh di zamannya. Suatu hari Luqman melihat Nabi Daud alaihi salam, beliau membakar ataupun ingin membuat sesuatu dari besi. Diketuknya besi itu, dibakar lagi, diketok-ketok lagi. Diperhatikan oleh Luqman. Luqman ingin bertanya, tapi diurungkan niatnya. Tak jadi Luqman menanyakan itu. Sampailah benda itu menjadi seperti separuh lingkaran, ya, separuh bulatan. Ingin ditanyakan lagi oleh Luqman, tapi lagi-lagi Luqman mengurungkan niatnya untuk menanyakan sesuatu itu. Sampai suatu hari jadilah benda tadi. Oh, ternyata berbentuk seperti tameng. Ya, mungkin kalau dalam tontonan film-film hari ini dipakai oleh superhero kayak apa, terserah lah ya. Pokoknya jadi seperti tameng. Kemudian tameng itu digunakan dalam beberapa waktu kemudian dalam peperangan. Alhamdulillah, selama beberapa waktu Luqman sejak awal memperhatikan apa yang dibikin oleh Nabi Daud alaihi salam, ternyata digunakan saat perang. Terjawablah seluruh pertanyaan yang sebelumnya ingin ditanyakan oleh Luqman. Akhirnya Luqman pun mengetahui tanpa harus mendapatkan jawaban, tanpa harus menanyakan kepada Daud alaihissalam. Apa hikmahnya? Hikmahnya dengan memperhatikan. Butuh proses. Tanpa harus bertanya sejak awal. Akhirnya waktu yang menjawab semuanya. Luqman tak perlu bertanya. Andai di awal dia bertanya, wahai Daud, untuk apa benda ini? Atau engkau sedang membuat apa? Mungkin kalau Daud menjawab untuk tameng, aku sedang bikin perisai atau tameng, mungkin akan ada pertanyaan kedua yang muncul. Perisai, tameng itu apa? Kalau tamengnya sudah jadi, kemudian dibiarkan, mungkin ada pertanyaan berikutnya, kapan digunakan? Tapi berkah Luqman mengurungkan seluruh niatnya. Sampailah benda itu digunakan ketika perang, alhamdulillah, terjawab seluruhnya. Mampukah kita seperti Luqmanul Hakim? Yang tanpa harus bertanya, jelimet, bikin mumet sendiri. Maka perhatikanlah, seperti halnya orang tua hari ini. Ketika anaknya tumbuh besar, seperti apa dia menghadapi anak-anak itu? Kalau ternyata dia memperhatikan sambil dia sudah tadinya mengetahui ilmu dalam mendidik anak, ilmu tentang parenting, memperhatikan semuanya itu kan ilmu juga bagi dia. Tanpa harus kita membuat pusing diri sendiri. Maka alhamdulillah, kalau kita membaca kisah Luqman ini, Allah sebutkan hikmahnya adalah anishkur lillah. Bagaimana dalam tanda kutip berterima kasih atas pemberian Allah. Ini hal yang perlu kita sampaikan ke diri kita, ke anak-anak. Bagaimana berterima kasih atas pemberian yang sudah Allah berikan pada kita. Kalau kita belum mengerti, tiba-tiba kita langsung pada ayat berikutnya. Walaqad atayna idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, kamu jangan syirik ya. Kamu jangan sekutukan Allah ya. Anak umur berapa yang paham tentang jangan syirik?
Tapi kalau dimulai dengan engkau harus berterima kasih. Kita semuanya harus pandai berterima kasih atas seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka akan berbeda. Belajar berterima kasih sejak kecil bisa kita ajarkan pada siapapun yang memberikan kita sesuatu yang baik, hadiah ataupun apa juga. Maka mengajarkan anishkur lillah, pelajaran syukur, itu nomor satu sebelum kita sampaikan pada anak tentang jangan kau sekutukan Allah. Berarti pelajaran berikutnya adalah syukuri semua yang sudah Allah beri. Apa? Ayah, pemberian Allah. Kita, pemberian Allah. Bumi ini, pemberian Allah. Langit yang ada di atas kita, pemberian Allah. Mensyukurinya dengan apa? Contoh, kita punya kipas di kamar. Kita punya AC di rumah. Syukur kita adalah menggunakannya atau membiarkannya. Maka bentuk syukur adalah kita gunakan. Menggunakannya untuk apa? Untuk yang bermanfaat. Maka pemberian Allah berupa tangan, pemberian Allah berupa jantung, pemberian Allah berupa mata. Syukurnya bagaimana? Gunakan dalam taat. Kalau kita gunakan dalam taat, dan itu pelajaran pertama, insya Allah berikutnya akan lebih mudah. Maka, jika Luqman yang bukan Nabi saja, itu bisa dan mampu Allah ceritakan dalam Quran. Berarti, bagaimana cerita-cerita Nabi yang ada di Quran untuk kita. Maka, di akhir surat Hud, ataupun persisnya di halaman terakhir surat Hud, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adaka wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa maw'izatun wa dzikra lil mu'minin. Ustaz pakai kitab apa? Ini kitab Liyadabbaru Ayatihi, ya. Ini kumpulan SMS selama 7 tahun para ulama-ulama di Arab Saudi sana. Ya. Dipimpin oleh Dr. Sulaiman Nasir Al-Umar. Semoga Allah bebaskan beliau dari penjara. Karena beliau ditahan beberapa tahun terakhir. Beliau kumpulkan nasihat-nasihat bagus dari Quran. Hasil tadabur para ulama dari Al-Quran. Ya, tentang Al-Quran, berkenaan ayat-ayat, potongan ayat, penggalan ayat. Dan jadilah buku ini hasil 7 tahun tadabur mereka. Kita bisa konsumsi. Kalau kita baca, ini bahar, lautan ilmu. Tak perlu kita membaca literatur yang sangat banyak, karena buku ini lebih dari 60 referensi. Bahkan lebih, karena semua kitab-kitab tafsir itu dibaca oleh mereka, dan kita dapat SMS-nya. Dan SMS itu tertulis hari ini. Oke, kita balik ke surat akhir Hud. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Dan tiap-tiap kisah yang kami ceritakan kepadamu perihal para rasul. Ya, berita-berita tentang para rasul. Itu manfaatnya apa untuk kita? Untuk kita adalah ma nuthabbitu bihi fuadaka. Wahai Nabi, manfaatnya cerita rasul sebelummu, cerita nabi-nabi sebelummu, baik kisah Nabi Adam, cerita Nabi Hud, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim. Semua itu untuk apa? Min amba'ir rusul. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Untuk supaya hatimu sabat, hatimu teguh. Jadi Nabi SAW tak perlu nonton film. Nabi SAW tak perlu membaca novel, apalagi baca komik. Cukup baca Quran. Karena di dalam Quran banyak al-qasas, banyak kisah. Maka di antara kisah yang luar biasa, Allah ceritakan dalam kisah Yusuf. Sesudah Allah ceritakan cerita barusan di akhir surat Hud, sebelum surat Yusuf, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka. Yang kisah-kisah ini dapat membuatmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana teguh pendirianmu, bagaimana kokoh engkau saat menjalani hidup ini, menjalani hari-hari ke depan. Maka ahsanal qasas adalah surah Yusuf. Dimulai dengan kata ahsan. Ternyata ihsan adalah tingkatan tertinggi yang bisa kita pelajari. Maka sesudah Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana tadi jika Luqman bisa mengajarkan anaknya tentang bagaimana berterima kasih atas seluruh dan setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala.
sebelum mengajarkan pada anaknya, jangan kau sekutukan Allah. Maka kekhawatiran kita hari ini, jika anak tidak diajarkan siapa Tuhannya, siapa Rabbnya, tapi sebelumnya dia belum cerita tentang kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepadanya, mungkin dia akan memandang ayahnya sebagai sosok yang mungkin menakutkan, karena ayahnya pernah marah pada dia. Mungkin dia akan melihat ibunya, ibu yang suka ngomel-ngomelin anaknya. Tapi ketika dia tahu ibunya lah yang melahirkannya, ibunya lah yang memandikannya, dia tahu semuanya itu, dia akan berpikir lain, berpikir ulang. Bapaknya marah bukan karena tidak sayang, justru bapaknya marahin dia mungkin karena dia itulah tanda sayang. Begitu pula ketika ibunya ngomel-ngomel. Tapi kebanyakan anak hari ini, apa yang terjadi pada mereka? Salah. Mungkin persepsinya salah. Ya, justru malah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Dia lupa. Takut itu bukan takut pada orang tua. Takut itu harusnya takut pada Allah. Saat dia sholat, karena takut pada ayahnya. Bukan karena dia takut pada Tuhannya. Itu semua kenapa? Mungkin pelajaran syukur tadi. Maka Rasulullah tidak meminta banyak cerita Nabi. Rasulullah hanya menerima Nabi siapapun yang Allah ceritakan. Tapi Allah berikan pada Nabi di surat Yusuf sebagai ahsanal qasas. Apakah Nabi Muhammad meminta surat-surat yang lain lagi? Agar seluruh Nabi diceritakan komplit? Tidak. Allah berikan hanya satu surah. Ahsanal qasas, yaitu kisah Yusuf. Dan ahsan itu adalah ihsan. Maka Rasulullah SAW mempelajari tentunya tentang Nabi Yusuf. Bagaimana Yusuf harus berhadapan dengan ujian wanita. Dan ihsannya Nabi Yusuf membuat dia bisa lolos dari ujian wanita. Apa itu ihsan? Engkau sembah Allah, engkau taati Allah, seakan-akan Allah melihatmu. Kalaupun engkau tidak melihat Allah, maka ingatlah Allah senantiasa melihatmu. Maka ketika dia berhadapan dengan ujian wanita, saat ada ihsan di situ, merasa Allah sedang melihatnya, lolos ujian itu dilewati oleh Yusuf. Saat ayahnya jauh darinya, lolos Nabi Yusuf alaihissalam saat berada di dalam penjara. Dia ketika menghadapi dua orang teman sepenjaranya, lolos Nabi Yusuf melewati semua itu karena apa? Dia tahu dia melakukan segalanya bukan karena siapa-siapa, karena ihsan. Karena dia tahu Allah melihatnya. Saat dia menjabat sebagai menteri dan dia menjadi bendaharawan, menjadi orang yang memegang keuangan di negeri itu, di negeri Mesir. Kenapa dia bisa lolos? Lagi-lagi karena ihsan. Dia tahu Allah senantiasa melihatnya. Maka ketika abang-abangnya datang meminta maaf pada Yusuf, apa yang bisa membuat Yusuf mampu dan kuat untuk memaafkan abang-abangnya? Lagi-lagi ihsan. Inilah ahsanal qasas. Cerita ini dibaca oleh Nabi SAW tentunya. Kisah yang paling baik yang Allah pernah ceritakan pada Nabi. Mungkin sebelumnya orang-orang tidak sadar. Maka sahabat Quran, sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat apa kata Allah tadi di akhir surat Hud, kisah yang kami ceritakan perihal kabar para nabi, para rasul, itu untuk membuat kokoh engkau, membuat teguh engkau wahai Nabi SAW. Dan ternyata persis sesudahnya ada ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Apa yang bisa membuat Yusuf bertahan walaupun jauh dari orang tua, terpisahkan dengan abang-abang dan orang tuanya? Lagi-lagi ihsan. Ihsan dan ahsan. Ihsan adalah merasa dan yakin Allah senantiasa mengawasinya, maka lahirlah perbuatan yang ahsan, perbuatan yang terbaik. Maka Yusuf, apa yang tidak baik dari Yusuf? Seluruh tutur katanya tidak pernah menyakiti orang. Abang-abangnya dimaafkan. Sang wanita yang menggodanya pun tidak merasa tersakiti. Yang akhirnya apa? Dimaafkan juga oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian teman sepenjaranya yang kemudian akhirnya raja pun punya mimpi sendiri, dan oleh Allah Subhanahu wa taala atur skenario sehebat mungkin, dan kita tinggal bagaimana mau menggunakan kisah-kisah Quran ini supaya kita bisa menghadapi dan melewati hari-hari kita, khususnya sepanjang Ramadan ini dan kemudian 11 bulan ke depan. Barakallahu fikum, sahabat cinta Quran yang dimuliakan Allah. Mungkin masih panjang yang akan kita bisa bahas, kita bisa bicarakan tentang apa dampak dari kisah-kisah Nabi itu.
buat kita. Tapi terpenting yang ada tadi di akhir surat Hud, supaya nusabbitu bihi fuadak. Hatimu wahai Nabi kokoh, hatimu semakin kuat, hatimu bisa teguh untuk menjalani hidup ini dan menjalani waktu-waktumu ke depan. Allahu a'lam bishawab. Ketemu di lain waktu. Barakallahu fikum. Sebelumnya, yuk kita ikuti syiar Quran Project. Klik link yang ada di deskripsi. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram kok jadi harum? Tadinya harum kok jadi haram? Bingung. Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi, serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih, dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Halo Leute, ich bin Haramita, ich wohne jetzt in Berlin, Deutschland. Nama saya Rina Kumala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, Belajar Al-Quran menjadi begitu mudah dan kapan. Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya, hingga pesan cinta itu dapat menjadi penunjuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.